Sudah oksigen dunia itu dihasilkan dari Indonesia. Karena di Indonesia tidak pernah ada musim rokok, tidak pernah ada musim kering. Tahun-tahun itu yang menghasilkan oksigen. Tanam pohon. Makanya orang yang merusak pohon itu disebut fasad. Merusak kehidupan. Tidak boleh menebang pohon itu sembarangan. Itu dasar. Itu disebut dengan rahmatan lil alamin. Kalau kita sholat untuk diri kita sendiri, zikir untuk diri kita sendiri, tapi sedekah pohon, sedekah makanan itu untuk kehidupan. Dan itu jariah dasar luar biasa. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, mari pada kesempatan akhir tahun ini kita berbuka sabar. Di samping kita mengerjakan ibadah-ibadah yang bersifat individual, esoteris buat diri kita sendiri, kita juga melakukan ibadah-ibadah yang bersifat mahal, yang bermanfaat. Salah satunya itu adalah tanam pohon, memberi makan, tersenyum, Bapak Ibu yang barangkali pernah umroh atau pernah haji, barangkali Bapak Ibu bisa bedakan antara perilaku penduduk Mekah dengan perilaku penduduk Medina. Kalau kita ke Medina, orangnya kan familiar dengan rumah ini, masjidnya juga enak. Tapi kalau Mekah itu kan saklek, formal, kaku. Penduduknya juga kaku. Kenapa? Kira-kira kenapa? Bahkan di Mekah itu kanjeng Nabi dengan tiga, senyum adalah sedekah. Soalnya di Mekah gak ada orang sembuh, maka bilang senyum adalah sedekah. Andai Rasulullah hidup di Indonesia mungkin kebalik, mingkem sedekah. Kita pakai gombal. Di Mekah Rasul mengatakan senyum sedekah. Soalnya di Mekah rata-rata penduduk berduduk. Kenapa? Karena orang-orang baiknya sudah banyak hijrah. Gila, orang-orang Mekah yang baik-baik itu sudah hijrah ke Madinah semua. Abu Bakar hijrah, Umar hijrah, Utsman hijrah, Abdurrahman bin Auf hijrah, semua hijrah. Yang tidak hijrah tinggal Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, kan gitu. Nah, penduduk Islam di Mekah sekarang yang keturunan itu, Pak. Anak putunya Abu Jahal yang belum Islam, anak turunnya Abu Sufyan yang belum Islam, dan anak turunnya Umar, Utsman, Ali itu di Madinah semua. Nah, itu nanti akan menjadi bahan renungan kita. Semoga kita diberikan Allah keberkahan, kemudahan. Semoga di akhir tahun ini seluruh dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah. Amin. Ampun seluruh dosa, dan tahun depan semoga kita menjadi yang lebih baik. Amin. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila bisa benar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari jemaah ada yang ingin bertanya. Mama, takut Mama. Bani Yusuf. Mama takut Mama. Takut. Yang bertanya berkesempatan untuk menerima door prize. 3 pertanyaan tercepat. Jangan. Monggo panitia bisa menyiapkan mic-nya.
menjaga keharmonisan rumah tangga. Yang saya tanyakan, bagaimana cara ideal untuk laki-laki itu menjadikan diri sebagai anak laki-laki dari seorang ibu dan juga pemimpin rumah tangga dari seorang istri. Karena kadang kan ibu sama istri ini mana yang didahulukan? Kartu dan mana? Sama-sama begitu lagi. Mana yang lebih didahulukan, istri sama ibu? Itu sudah, jangan sampai mendahulukan istri. Kalau sampai nanti mendahulukan istri, nanti anak sampai juga akan mendahulukan istrinya ketimbang kita. Jadi banyak orang itu lebih mendahulukan anaknya ketimbang orang tua, dengan harapan anaknya nanti berkibar kita rendah. Dengan cara seperti itu nanti anak kita juga akan mendahulukan anaknya, sebagaimana kita mendahulukan anak kita. Maka kemudian Sayyidina Umar pernah berkata, bukan pernah berkata, dinasihati oleh Nabi, wahai Umar, jangan kau hina ibu. Wahai Umar, jangan kau hina bapak. Kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, mana mungkin aku menghina ibuku, mana mungkin aku menghina bapakku, padahal dia adalah orang yang paling aku hormati. Apa jawaban Rasulullah? Engkau menghina ibunya orang lain, sehingga orang lain itu menghina ibunya. Jadi kita menghina ibu kita dengan cara menghina ibunya orang lain, karena orang lain itu nanti akan menghina ibu kita. Nah, ini juga sama di compare ketika ada orang membakar Al-Quran, ada orang membakar Injil. Kalau hari ini kita bakar Injil sama dengan membakar Al-Quran. Karena kalau hari ini kita membakar Injil, maka nanti ada pengikut Injil yang membakar Al-Quran. Nah, ini hati-hati. Jadi kita yakin bahwa ibu kita ini benar. Dulu ada kisah tentang Alkoma. Alkoma itu adalah orang yang sangat mencintai ibunya, sangat mencintai ibunya. Saking sayangnya, ibunya ini kampung dibawa ke kota, ditempatkan di rumahnya dengan kamar yang lebih luas ketimbang kamarnya. Diberi selimut yang lebih empuk ketimbang selimut yang dipakai. Jangan sampai orang tua kita taruh di kamar belakang, ditaruh di kamar mandi, dekat kamar mandi, kamar dapur boleh, ditoleh itu. Boleh dengan yang begitu segera dirubah. Kita beri selimut yang lebih empuk ketimbang selimut kita. Kita beri makanan yang lebih bagus ketimbang makanan yang kita makan. Itu orang tua. Dan itu perlakuan Alkoma kepada ibunya. Suatu hari Alkoma itu, karena dia seorang pedagang ekspor impor, dia kesal. Dia beli 2 pakaian kain, yang satu seharga 100 dirham buat istrinya, satu lagi 200 dirham buat ibunya. Dia istimewakan ibunya 2 kali lipat ketimbang istrinya. Tapi cuma ketika di rumah memberinya tidak langsung dititipkan kepada istrinya. Nah, istrinya belot, yang 200 dirham dipakai sendiri, yang mestinya untuk ibunya, yang 100 dirham untuk dia dikasihkan ibunya. Setelah dijahitkan dipakai, Alkoma kaget. Kok ibu pakai yang ini? Mestinya ini buat istriku, bukan buat ibu. Cuma gitu toh. Tapi udah cukup buat ibunya tersinggung. Alkoma tidak komplain, ngomongnya tidak komplain. Ibunya pore balik ke kampung. Itu sudah bikin sakaratul maunya Alkoma susah. Tidak sengaja loh, Bunda. Tidak sama kan sengaja. Tidak sengaja aja kayak begitu kok.
Tidak sengaja Roma itu, cuma salah paham. Oh, tidak. Bahkan misalnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 15, ya selalu menekan sodako ketika Rasulullah, wahai Muhammad, apa yang disebut dengan sodako? Sodako itu yang wajib, yang pertama kepada kedua orang tua, paling walidaini, yang kedua wal akrobi, kerabat dekat, baru kemudian para fakir, miskin dan anak yatim. Sedekah kepada orang tua itu diberi pahala dua, satu pahala birrul walidain, dan kedua pahala sedekah. Sedekah kepada kerabat dekat, kepada ponakan, kepada sepupu, kepada pakcik, bude, embok yang membutuhkan, diberi pahala dua, pahala silaturahim dan pahala sedekah. Baru yang lain-lain diberi pahala sedekah. Kita utamakan dulu orang tua. Makan yang diperhatikan, minum yang diperhatikan. Jangan sampai kalau dia lebih mencintai istrinya di depan orang tua, cemburu loh orang tua bilang. Yakin cemburu, saya cemburu itu. Saya dengan anak saya itu cemburu, ketika saya katakan ini cemburu, saya udah ngomong. Sampai yang bilang ya, anakku tak nah gitu, kita sama-sama orang tua. Nah makanya perilaku kita kepada orang tua kita dulu, nanti akan kita petik sekarang. Banyak kali kita lupa. Nah, yang kemarin tidak tahu, tidak apa-apa. Termasuk saya kemarin tidak tahu. Saya kemarin itu bayangkan sedekah itu kepada orang lain. Ternyata sedekah yang bagus itu kepada kedua orang tua. Dan kepada kedua orang tua itu sedekah wajib. Yang lain sedekah sunnah. Dalam keadaan kaya saja wajib, apalagi kalau sudah dalam keadaan tidak kaya. Wajib bola jom. Oh, wajib bola jom. Bukan gede bola yang lain. Mungkin ada sisa 2 pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pengajian malam ini lihat malam yang menarik. Berkenaan dengan sedekah ini saya amat tertarik. Tadi disampaikan bahwa sedekah itu yang wajib kepada kedua orang tua. Sedekah yang kita berikan ke orang tua. Namun posisi orang tua kita itu lebih kaya dari kita, pribun kita. Yang kedua, Pertanyaan yang sangat bagus. Yang lainnya adalah sunnah. Jika kita bersedekah bukan ke manusia, mungkin ke hewan, atau mungkin hewan peliharaan, kucing atau burung, bisa kita pada tanaman, itu termasuk hukum yang sunnah atau masuk yang mana? Mungkin itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah kepada kedua orang tua yang kaya itu bukan sedekah biasa, tapi tanda bakti. Di rumah negara itu, meskipun dalam keadaan kaya, kita tetap bersedekah sebagai tanda kita berbakti. Ini diberi pahala dua. Yang pertama pahala birrul walidain, yang kedua pahala sedekah. Nah, sedekah kepada orang tua yang kaya biasanya Pak, dari dunia akhirat. Pengalaman kita. Kan gitu kan? Orang tua itu bukan berapa jumlah loh, senengnya itu loh, seneng. Nyambut gawe gaji pertama, untuk ditraktir pacarnya ya, ditraktir ibu bapak, dikasihkan ibu, diberikan kaos, diberikan sarung, gaji pertama tuh. Oh itu kita sudah merasakan, masya Allah, gak bahkan saya pernah dikasih gitu, gak pernah saya pakai, marah, gak pernah dipakai itu Pak, eman.
tanda kenangan. Orang tua itu kalau diberi itu kan gitu loh. Jadi tanda bakti, bukti bahwa anak itu sayang. Nah, jadi itu kalau orang tua kaya. Kalau orang tua membutuhkan, malah lebih lagi. Jangan sampai kita misalnya makan kenyang terus bapak ibu di kampung cuma makan 2 kali, makan sekali, oh itu boleh itu. Jadi yang itu yang untuk kedua orang tua. Nah, sedekah kepada selain manusia, bisa kepada makhluk, kepada burung, tadi itu pohon, bahkan ada pelacur masuk surga gara-gara memberi minum anjing yang haus. Ini Allah berikan contoh ekstrim. Yang menolong pelacur, yang ditolong binatang najis loh. Yang ditolong bukan onta, bukan sapi, tapi anjing. Binatang najis. Dagingnya haram. Yang menolong pelacur, berarti gak tahu sholat, gak tahu kosong. Jadi manusia najis menolong binatang najis. Betul. Karena perilaku itu. Sebaliknya, orang kiai lebih merokok gara-gara sendiri. Emang anjing. Jadi kiai juga pengajian, keimanan santai, selimited, boleh juga menjadi tombol ini, gak kontrol, lebih merokok. Kira-kira kerja, coba. Itu bersenelek kita. Coba, makanya kan seorang ulama itu kan harus marah itu menjaga diri dari hal yang makruh. Yang makruh. Misalnya jadi kan apa mengenal Allah, misalnya saya dari rumah pergi ke kampus, bawa sepeda, hujan, nggak bawa mantel, niup loh kan, niup tapi dengar PKP. Ayo, kira-kira apa yang terjadi di PKP? Waduh, balik apa dengar PKP? Coba, padahal niup saja sudah harus ditata, nggak boleh sembarangan. Saya parkir di mana di kabin masjid, Pak. Nggak berani saya parkir di berbagai tempat yang jauh ke warna. Kalau ini parkir dari urusan. Coba. Saya kemanapun, mandi di masjid. Buang air kecil ya di masjid. Paling kalau ada orang terus ambil buang air kecil di masjid, itu mesti orang soleh kok. Hargai, jangan curigai. Gitu, orang tak, orang kan soleh bermasjid, wah susah loh, Pak. Jangan kira masuk masjid itu gampang. Bagi orang yang tidak pernah masuk masjid, nanti masjid itu angel, Pak. Kata nyopot sandal itu bingung. Tapi kalau sudah minum tahu ini nyopot sandal itu seperti ini. Maka jangan curigai orang yang masuk masjid. Jangan curigai siapapun yang masuk masjid, insya Allah. Maka Nabi Muhammad mengatakan tidak ada barang hilang di masjid. Tidak ada barang hilang di masjid. Kalau ada orang mencari barang hilang di masjid, saya kata Nabi dihitungan orang ketemu. Jangan bawa HP tinggalan. Bila tak tercolong ngomong nggak perlu HP gua, dihitungan orang ketemu. Gak boleh. Apapun yang ada di masjid jangan sedekah. Kotak amal hilang sedekah, tidak akan pernah amal hilang. Salah nggak kita ketahui? Jika yang lebih membutuhkan halal kan? Halal kan? Dan kita pun cek halal, kita harus lebih cek halal. Itu kan? Dua, yang kedua, tidak boleh jual beli di dalam masjid.
Jual beli di dalam masjid hitungannya bangkrut. Terus. Makanya kalau saya di mobil saya nggak ada pintu, boleh dicek 24 jam nggak ada pintu. Dan di sana nggak pernah ada barang hilang. Ada Quran, terus bapak dikumpulin dan akan dibaca di rumah. Bahkan kita sediakan buah kotak, kita sediakan mukena dan bagus-bagus biar dibawa pulang. Kita sediakan salin Quran biar dibawa pulang. Orang bersedekah di situ. Jadi gitu. Jadi jangan curiga dengan sesama jamaah. Jangan curiga dengan orang yang masuk uji. Jalan ini maksudnya. Terakhir dari jamaah membuka masalahnya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya karena ini juga usaha saya terkait tadi kan kata misalkan itu semua bersedekah. Nah tapi terkadang kan ada beberapa orang yang struktur mukanya itu kalau senyum malah kebiri Pak. Nah, ini kalau usaha saya karena kalau ketemu orang Ya yang Allah, senyum, pertanyaan. takut Pak. Nah itu saya harus tetap senyum atau yus nyamuk. Ini kok repot Pak. Aduh, masalah. Ikhlas. Kan ada waktu punya model-model ya. Padahal tak guyu menengnya terus kegendong. Karena itu dan ini kan kita mau apa pergaulan itu kan. Karena kita itu ngomong bertiga, galing mungkin. Tapi ketakutan orang itu jadi daerah, gitu. Ketakutan orang itu jadi daerah. Jangan kali dari lapangan akhirnya pamitan itu. Kalau baik kita kecapean gitu. Itu memang ada yang gitu. Nah, makanya itu memang yang pertama ada doa. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni lisanan sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah pertemuan yang terakhir itu menjadi pembicaraan yang menyenangkan, yang mengesankan. Dan paling misalnya kita juga besok biar wajah ibu yang tetap ayu ibu ya, para pelajar. Allah ma'alainahu akbar ma'alainahu. Kemudian video usahakan wajah. Dan sama cek bicara macam ini. Bicara macam ini. Itu aja boleh. Nah, terakhir kalau sekalian kalau takut, kalau ada takut saja. Kalau bersuara kemarin berrokok itu gampang juga. Gampang berrokok. Berarti bersuara berrokok uangnya ini. Gampang. Kalau takut tadi. Mobil baju putih. Tangan kanan. Mocok bismillah. Kali lungguh. Belum suara berrokok. Swargo. Terima kasih. Urunan itu bokrosan. Yang kecuali polisi dicekel. Kamu bocor ditunggu. Bisa ngomong berrokok. Pakai kamu berrokok. Angel. Angel mas, gila. Angel. Moco bismillah. Kati ngeloni moco bismillah, mami ngeloni alhamdulillah. Kalau bersuara kalau mau berrokok.
Boten semerap. Kalau jadi konsolnya. Angel. Sinten niku Mas? Nunggu suara nomor berapa? Aku sama koleksi ngelangnya. Nunggu suara nomor dua apa? Gampang suara. Kalau dalam satu kursi, anak itu layak muda dan bikus di aku bergantung prasangka bahwa maka jangan sekali yang mati sebelum berprasangka baik kepadamu. Enten yang lebih suara itu berprasangka baik kepada Allah. Dia sudah ditakdirkan dihisab, ternyata amal jahatnya lebih banyak dibanding amal solehnya. Maka mizan ditimbang rokok. Sampai di pintu neraka yang ini boten lebih bulan tahun. Akhirnya malaikat Jibril tangkap ke malaikat Malik. Takonono. Main jalur aku kan rebu-rebu. Jatah ini rokok. Jom, lapor tak rebu-rebu rokok. Kamu jangan dipain jom. Tapi kan itu suara. Tapi kan itu suara. Disampaikan ke Jibril akan Gusti Allah. Aku begini baik ini perasaannya yang bersuara itu bukan. Tapi ini jelas bahwa anak Doni Abdi layak mengatakan bebas di Abdi bergantung perasaan Gusti Allah. Jadi kan tidak sholat kok berperasaan benar apa itu juga. Aneh lah. Ini kamu ini berrokok. Ini bisa berkabeh. Amin. Jangan kalian di sini. Enten sing omah boten melu ngaji. Ngandani Pak Yono Dayo. Sing ngandani iki lho katur mlebu swarga. Kenapa ya? Seperti ini malaikat bersayap 3, bersayap 7, bersayap 9, burung-burung sampai arus Pak. Menyaksikan kita. Dasar kita ini pertemuan kita ini dasar. Makanya jangan sepelekan. Kita ini lihat, kalau Seboyani amalkan ini, bawa pulang dompetnya, raih pahala. Ngaji oleh mana, oleh berkat, oleh dompet, bersuara kembali. Hai mantep. Kabar gembira, jangan memberi kabar susah. Jadi walau sedekah semalam pun mulai lepas dari neraka, apalagi sakor. Itu kan gambaran betapa sesungguhnya Allah itu Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Perkataan kami Bisa dengan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau, ilmu beliau menjadi ilmu yang ceria dan menjadi ilmu yang nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Untuk selanjutnya dilanjutkan door prize yang ketiga.